Halo teman-teman, aku Ratri Pramudita, mahasiswi Stabeng Sriwijaya dari Prodi Pendidikan Psikologi Konseling Buddha semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, kali ini aku akan sharing mengenai kesulitan belajar. Oke, langsung aja yuk. Jadi, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar. Jadi, secara singkatnya dapat kita pahami, kesulitan belajar ini adalah suatu bentuk gangguan atau hambatan dalam mencapai hasil belajar. Lalu, apa aja ya jenis-jenis kesulitan belajar ini? Secara umum, ada 5 jenis kesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder atau gangguan belajar. Yang kedua, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Yang ketiga, learning dysfunction atau ketidakberfungsian belajar. Yang keempat, underachiever atau pencapaian rendah, dan yang kelima, slow learner atau keterlambatan belajar. Nah, pada video ini aku akan menjelaskan kesulitan belajar slow learner. Slow learner adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Oke, selanjutnya karakteristik slow learner. Berfungsinya kemampuan kognisi namun di bawah rata-rata. Kondisi ini membuatnya mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir. Atin, soal yang ini yang 5 kali 8 itu berapa? Atin lama banget deh. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Ini maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti. Pernah tidak naik kelas dan memiliki self-image yang buruk, seperti pemalu, pendiam, dan kurang percaya diri. Ratri, mau nanya dong, kamu pernah nggak naik kelas gitu? Pernah. Serius pernah? Berapa kali? 2 kali. Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, sering terlambat dibandingkan teman seusianya. Ratri, tugas yang kemarin udah atau belum? Tugas apa? Padahal hari ini dikumpulin loh. Teman-temannya udah pada ngumpulin tahu. Cepet dikerjain. Iya. Nah, ada beberapa tips untuk menghadapi anak dengan kesulitan belajar slow learner. Yang pertama, lakukan pengulangan secara terus-menerus. Materi yang sedang dipelajari diulang-ulang sebanyak 3-5 kali. Dibutuhkan penguatan kembali melalui kegiatan praktik untuk dapat membantu proses generalisasi. Yang kedua, berikan instruksi secara lebih sederhana dan secara bertahap. Yang ketiga, berikan dukungan dan penguatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membuat anak mengalami keberhasilan. Yang keempat, ajarkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, ajarkan konsep-konsep dasar yang penting dan abaikan detail-detail yang kurang penting. Yang keenam, gunakan alat peraga dan petunjuk visual sebanyak mungkin. Jangan membingungkan anak dengan terlalu banyak verbalisasi. Pendekatan multisensori juga dapat sangat membantu. Dan yang ketujuh, tidak memaksa anak untuk bersaing atau berkompetensi dengan anak yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, melainkan ajaklah anak untuk belajar dan bekerja sama sehingga dapat mengoptimalkan pembelajaran, baik bagi yang berprestasi maupun yang tidak. Nah, itu tadi karakteristik dan tips dari kesulitan belajar slow learner.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.